Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Etalase Indonesia. Nah nih Ken, kali ini kita udah gak berdua nih, tapi kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang namanya pas banget sama baju baju yang lagi kita pakai gitu loh. Bener, selamat datang Dokter Pinky. Iya, salam kenal Dokter Pinky. Wah pemirsa, udah tahu pasti ya kalau misalnya kita berdua ditemani dengan dokter, ini tandanya kita masuk ke segmen apa sih nih Ken? Kita mau bahas seputar tentang kesehatan nih. Betul, kita mau tanya-tanya dengan dokter Pinky terkait penyakit yang baru banget aku dengar sih sebenarnya ya, nih Ken dan juga dokter. Ini nih aku baru dengar ada namanya penyakit glukoma. Ya tuh, kamu sendiri udah tahu belum nih Ken? Belum, aku juga baru pertama kali dengar dan kalau ngeliat dari namanya glu-glu, apakah ini berhubungan dengan glukosa atau yang gula-gula nih? Nah, awal pas aku baca tuh kukira juga gitu, sama. Tapi daripada kita penasaran, terus kita juga bingung ya kira-kira ini penyakit apa, kayaknya kita langsung tanya dokter aja kali ya Niken ya. Oke, boleh. Mungkin dari Niken mau nanya apa nih? Oke dok, karena berhubung kita berdua baru denger nih nama penyakit glukoma ini, kira-kira glukoma ini tuh apa sih dok? Baik, jadi penyakit glaukoma itu merupakan penyakit mata ya. Penyakit mata biasanya gejalanya itu mata merah disertai nyeri mata. Itu disebabkan oleh karena peningkatan dari tekanan intraokulernya. Jadi dikarenakan peningkatan intraokuler bola mata terhadap dinding mata, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada saraf mata yang berakibat pada penglihatan kita berkurang, kemudian akan menjadi kebutaan, seperti itu. Oh gitu. Berarti Iya. beda jauh ya, bukan Bener. ke gula tapi di mata. Di mata. Iya. Berarti jauh banget ya pas kita baca tuh kan memang kita kira ada berhubungan dengan gula ya dok ya. Ternyata ini berhubungan dengan penyakit mata. Nah dari glukoma sendiri itu ya dok, itu tuh kira-kira ada berapa jenis sih dok? Kalau glaukoma sendiri itu ada beberapa jenis ya. Kalau berdasarkan dari mekanismenya, glaukoma itu ada dua ya, mekanisme sudut tertutup dan sudut terbuka. Kalau pada sudut tertutup ini biasanya kalau dari studi ya, studi mengatakan kalau pada sudut terbuka itu biasanya pada orang-orang di Eropa gitu, sedangkan pada sudut tertutup itu biasanya Asia ya. Tapi tidak memungkiri juga di Indonesia juga ada yang glaukoma pada sudut terbuka. Kalau sudut terbuka itu biasanya disebabkan karena peningkatan tekanan intraokuler sehingga produksi dari cairan aqueous humornya itu untuk drainasenya tidak seimbang. Nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter mata dengan menggunakan perimeter. Kita lihat kamera okuli anteriornya bagaimana. Biasanya pada sudut terbuka itu dia akan kamera okuli anteriornya sedang, sedangkan pada sudut tertutup itu diakibatkan karena kelainan dari drainasenya sendiri. Biasanya pada pemeriksaan mata tampak kok kamera okuli anteriornya itu dangkal seperti itu. Jadi berdasarkan itu baru berdasarkan mekanismenya ya. Ada berdasarkan waktunya. Waktunya itu ada akut dan kronis. Kalau untuk berdasarkan waktunya itu dibedakan berdasarkan gejala. Kalau pada akut biasa disertai gejala mual muntah, disertai gejala nyeri kepala hebat. Kalau pada gejala kronis itu tidak ada gejala mual muntah, tidak ada gejala peningkatan tekanan intraokuler. Namun langsung tiba-tiba pandangannya, lapang pandangnya itu langsung mengecil. Kan kita kan luas banget nih ya lapang pandang, bisa melihat kiri kanan ya. Tapi kalau pada yang kronis itu tiba-tiba tidak ada gejala, tiba-tiba langsung lapang pandangnya langsung mengecil seperti itu. Itu kalau berdasarkan dari waktunya sendiri. Iya. Wah tadi tuh ada yang terbuka, tertutup gitu ya dok. Itu maksudnya gimana sih dok? Yang bagian terbuka yang mana? Yang bagian tertutup tuh yang mana itu? Iya, jadi kita ketahui anatomi bola mata ya. Pertama di depan itu ada kornea ya. Kita nggak punya anatomi matanya ya. Kita membayangkan aja ya. Di depan itu ada kornea, kemudian di belakang kornea itu ada iris. Di iris itu kita biasanya ngelihat iris tuh warnanya biru, hitam atau coklat. Sebenarnya itu warnanya jernih ya. Karena di tengah iris itu ada pupil. Nah, warna pupil itu yang menyebabkan warna iris terwarnai. Antara kornea dan iris, disitulah ada sudut mata, sudut bilik matanya, begitu. Jadi harus pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya untuk mengetahui glaukoma sendiri.
Kalau tadi dokter kan udah bilang nih, glaukoma ini kan suatu penyakit mata yang dimana matanya ini bisa merah atau gatel ya. Nah, kalau kita tahu kan kadang mata kita emang suka gatel, suka merah gitu ya pemirsa di rumah ya. Nah, apakah tanda-tanda seperti itu yang kita rasain, apakah itu udah pasti glaukoma atau gimana nih dok? Jangan khawatir ya, mata merah gatal tidak glaukoma. Oke. Kita jangan parno duluan nih. Jadi kalau pada glaukoma itu gejalanya bisa mata merah, kemudian bisa disertai nyeri pada mata, disertai kepala rasanya sakit banget, kemudian pandangan kabur, dan yang terutama luas lapang pandangnya mengecil. Nah, jadi kalau misalkan sudah mata merah, udah penurunan penglihatan, boleh langsung ke dokter mata untuk di screening apakah termasuk glaukoma apa enggak. Tapi kalau dari glaukomanya sendiri itu disebabkan karena peningkatan dari tekanan bola mata yang terlalu tinggi menyebabkan saraf matanya akan tertekan. Jika saraf mata sering tertekan, saraf mata rusak. Kita ketahui kalau bahwasannya saraf itu tidak dapat beregenerasi ya. Dia tidak dapat beregenerasi, sehingga kalau saraf mata kita rusak ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Kecuali kalau misalkan pada katarak ya. Kalau katarak itu kan lensanya yang keruh ya, kita bisa ganti lensa, bisa operasi dengan ganti lensa. Tapi kalau glaukoma ini kliennya di saraf. Jadi kalau syarafnya sudah rusak, sudah tidak dapat diganti lagi karena tidak beregenerasi gitu. Jadi kelainannya ada di saraf sehingga dia menyebabkan lapang pandangnya mengecil gitu. Oke, berarti kita nggak bisa meraba-raba ya nih, Iya, dok? tidak bisa meraba. Ternyata glaukoma Iya, nih atau apa iya, gitu jangan ya? parno duluan. Kalau udah mata merah, penglihatan buram itu ada pada penyakit lain juga. Untuk screening lebih lanjut silakan ke dokter mata. Benar. Memang segala sesuatu tuh nggak boleh ditebak-tebak. Iya, ya, jangan parno dokter. duluan kalau Iya. misalkan mata merah dan Benar. pandangannya kabur. Betul. Oh ya, tadi satu lagi ya, macam-macamnya juga berdasarkan ada primer, ada sekunder juga ya. Oke. Yang primer itu disebabkan karena bawaan atau genetik. Kemudian kalau yang sekunder itu pada penyakit mata seperti uveitis atau perdarahan mata yang tidak diterapi dengan benar, atau plus atau minus yang tidak dikoreksi dengan benar, itu akan menyebabkan komplikasi ke glaukoma seperti itu. Oh, benar. Berarti kalau yang udah punya minus gitu misalnya, terus dia nggak rawat itu dengan baik, itu bisa tuh dok? Ke arah sana ya, ke penyakit Dengan benar glaukoma. bisa menyebabkan mengarah ke glaukoma. Wah, ngeri juga ya. Tapi tadi dok, aku sempat dengar dokter bilang ada salah satu gejalanya bisa menyebabkan mual. Ya dok ya. Nah itu boleh tahu nggak dok gejala-gejala lebih lanjut nih untuk penyakit glaukoma itu sendiri apa aja sih dok? Gejalanya itu ya tadi, gejalanya itu mual. Kalau gejala glaukoma akut ya, gejala glaukoma akut itu bisa mual, muntah, matanya merah, matanya nyeri, pusing, kemudian pandangannya menurun. Kalau kita ngelihat cahaya tuh kayak ada lingkaran di sekitar cahaya, kemudian pandangannya menjadi kecil. Itu kalau dari gejala glaukoma akut ya. Tapi kalau udah kronis, dia tidak ada gejala akut tersebut, tidak ada gejala mual muntah, tidak ada gejala peningkatan tekanan intraokuler, hanya langsung ke gejalanya langsung lapang pandang kita langsung mengecil gitu. Biasanya kalau yang kronis ini kita udah telat ya datang ke dokternya ya, tidak disadarin langsung kronis seperti itu. Tuh ya, Berarti itu. banyak juga ya gejala-gejala yang harus kita Benar. ketahui dari glaukoma ini gitu. Nah, tapi dok tadi kan dokter udah jelasin nih ada beberapa gejala yang emang itu indikasi glaukoma ini sendiri nih. Iya. Ada lapang pandangan jadi mengecil gitu kan. Nah, apakah glaukoma ini bisa datang tanpa gejala atau enggak nih dok? Sebenarnya tidak ya, pasti glaukoma itu pasti ada akut dan kronis. Mungkin yang tanpa gejala itu dikarenakan dia tidak menyadari kalau dia terkena glaukoma, dia mengabaikan dan ketika pandangan lapang pandangnya udah mengecil dia baru ke dokter, jadi telat datangnya. Sebenarnya pasti ada gejala. Iya, pasti ya. Iya, pasti. mungkin dia tidak menyadari gejala awalnya. Benar. Karena udah lama-lama dibiarkan, Iya. jadinya mulailah gejala Langsung, glaukoma iya, yang tadi kronis kronis, itu ya. iya. Tapi itu benar-benar kalau kita bayangin kan kayak kita sekarang bisa melihat sangat luas gitu ya penglihatan kita itu. Gimana kalau misalnya menyempit itu kan benar-benar kerasanya nggak enak banget ya dok Iya. ya. Beda dengan minus. Kalau minus burem ya dok ya. Iya, benar Kalau sekali. itu rasanya kayak Kayak kecil iya, gitu. kayak kecil. Lama-lama nanti dia akan kebuta, matanya buta. Gitu. Karena glaukoma sendiri ini juga dia nomor 2 ya. Nomor 2 setelah katarak yang menyumbang banyak kebutaan. Ngeri Gitu, juga iya. ya. Tuh makanya tadi salah satu penyebabnya juga karena kita tidak menjaga
apa namanya kesehatan mata kayak tadi minus dibiarin Iya, aja benar. misalnya gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih penyebab lain gitu dok yang bisa menyebabkan penyakit glaukoma ini? Kalau penyebab lain bisa karena faktor resiko ya, lebih tepatnya faktor resiko glaukoma itu bisa pada orang tekanan darah tinggi yang tidak minum obat secara teratur, kemudian pada orang diabetes mellitus yang tidak minum obat secara teratur, atau pada orang-orang yang memiliki kelainan mata yang tidak ditreatment dengan benar. Itu, Iya. Tuh, berarti penyebabnya salah Sama satunya. Ya? satu lagi, kalau orang biasanya sering sakit gitu ya, sering minum obat kortikosteroid atau steroid itu akan menyebabkan mengarah ke glaukoma juga gitu. Jadi kalau sakit langsung berobat saja ke dokter, jangan obatin sendiri karena kalau kita minum obat dewa atau obat steroid biasanya di apotek seringnya bilangnya obat dewa gitu ya. Itu dia akan menyebabkan glaukoma, bisa menyebabkan glaukoma karena penggunaan steroid yang terlalu tinggi tanpa anjuran Oke. dokter. Ngeri juga ya berarti itu kita harus benar-benar waspada dan berhati-hatilah pokoknya ya. Jangan lupa juga untuk cek secara rutin nih kalau dirasa udah ada nggak enak gitu, jangan dibiarin gitu ya. Takutnya ada terjadi masalah yang lebih besar gitu, sebaiknya diperiksakan untuk harus mencegah diperiksa. lebih dini gitu ya dok ya. Screening ke dokter mata. Nah oke. Aku mau cari tahu lebih dalam nih dok, kalau penyakit glaukoma ini apakah dia menyerang berbagai usia atau kalangan kayak perempuan, orang tua atau gimana, atau tertentu aja nih dok? Sebenarnya kalau ini belum ada studi yang meneliti ya, tapi banyak jurnal-jurnal yang mengatakan bahwasanya kalau pada wanita, katanya ya wanita itu karena bola matanya lebih kecil itu cenderung akan menjadi glaukoma. Tapi saya kurang tahu lebih lanjut ya, tapi ada studi yang mengatakan begitu. Kemudian kalau lanjut usia pasti, karena kan kalau pada lanjut usia kita ketahui saraf-sarafnya juga mulai agak menipis-menipis ya. Kemudian kalau saya pernah baca di jurnal bahwasanya bahkan kalau warna kulit yang berpigmen ya seperti agak hitam itu malah cenderung akan menyebabkan glaukoma. Tapi studi lanjutnya saya belum baca lagi gitu. Dan tadi seperti yang kalau sudut tertutup itu banyak pada orang Asia, sedangkan pada sudut glaukoma sudut terbuka itu banyak pada Eropa. Orang Eropa. Gitu. Itu apa namanya berarti memang wanita itu ada penelitian bilang kalau kita tuh lebih beresiko Iya, gitu ya dok ya. benar, lebih Nah beresiko. terus tadi selanjutnya dokter juga bilang ada riwayat dari keturunan Iya. nih ya dok ya bisa menyebabkan penyakit glaukoma ini sendiri. Itu benar dok berarti kalau ada salah satu keluarga kita yang kena bisa juga tuh ke keturunan selanjutnya bisa kena. Iya benar, glaukoma primer itu disebabkan karena keturunan atau genetik atau bawaan gitu, benar. Berarti bisa tuh ya. Bisa, iya. Berarti sama kayak diabetes gitu ya Iya. dok ya, sejenis itu. Berarti ini salah satu penyakit yang cukup beresiko juga ya dok ya. karena genetik juga ya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih penyebabnya apa aja, gejalanya seperti apa aja. Nah, untuk pencegahannya sendiri ini gimana nih dok? Kalau pencegahannya kita aktivitasnya jangan berlebihan, istirahat yang cukup. Sebenarnya kalau pencegahannya sih nggak ada pencegahan yang pasti bisa gitu ya. Kalau mau screening setiap tahun, misal kita udah ada kelainan pada mata, minus gitu ya, boleh kita screening setiap tahun ke dokter mata. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter mata seperti pemeriksaan tonogram, kemudian pemeriksaan oftalmoskop untuk melihat sarafnya, pemeriksaan perimetri untuk melihat glaukomanya. Dan pada glaukoma sendiri itu kita juga sekarang sulit ya karena pemeriksaan pada glaukoma biasanya kita menggunakan tonometer yang alat gitu ya. Itu tidak pemeriksaan yang baku emas sebenarnya. Ada pemeriksaan baku emas untuk glaukoma, itu namanya pemeriksaan tonometer yang Goldman itu. Jadi kita ditidurkan, mata kita diberi benda gitu, kayak besi bentuknya. Nah, itulah pemeriksaan baku emas untuk glaukoma sebenarnya. Tapi itu sekarang udah jarang dilakukan. Jadi sekarang kalau misalkan untuk menilai tekanan bola mata kita berapa, itu biasanya digunakan tonometer yang udah berbentuk alat, tidak lagi bola mata kita diberi besi. Kalau alat bakunya sih diberi besi untuk mengetahui tekanan di bola mata kita berapa. Normalnya itu kan 10 sampai 21 mm air raksa ya. Atau kita juga bisa nih palpasi, pegang-pegang bola mata kita. Pegang-pegang bola mata kita rasa keras nggak nih? Kita merem, kita pegang-pegang bola mata kita, bandingin aja sama tangan kita. Oh bisa juga seperti coba. itu ya? Iya, kalau misalkan keras, itu kemungkinan tekanan bola mata kita meningkat.
Kan biasanya nih lembek nih. Iya, betul, betul. Ya, tapi kalau keras Heeh. itu ya tekanan bola mata kita meningkat. Tapi ada gejala nggak? Ada gejala pandangan kita menjadi kecil atau tidak? Kalau tidak ada gejala tidak apa-apa. Tapi kalau ada gejala langsung ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan Betul lebih ya. lanjut seperti itu. Betul. Wah, tadi kita sudah dapat ilmu baru ya terkait glukoma itu sendiri dan juga bagaimana cara pengobatannya, terus gejala-gejalanya juga kita udah pencegahannya tahu. juga seperti apa pencegahannya gitu ya juga, untuk gitu. menghindarinya gitu. Nah mungkin pemirsa di rumah juga harus lebih waspada lagi ya karena kalau yang namanya penyakit udah nyerang mata itu udah nggak enak gitu kan. Iya, Karena kan mata itu benar. kan indera untuk kita melihat sekitar dan lain sebagainya. Betul. Karena kan kalau kita minus aja nggak enak ya Indah ya, apalagi Benar. kalau udah sampai parah gitu ya. Betul, nah itu dia pemirsa seputar penyakit glukoma yang mungkin juga pemirsa sama seperti kita baru tahu nih ya. Sekarang kita jadi lebih tahu. Nah untuk menutup segmen kita kali ini, dokter boleh deh dokter kasih kesan dan pesan kepada pemirsa nih untuk senantiasa menjaga matanya pastinya. Iya, istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup, jangan beraktivitas terlalu berlebihan. Kalau pada pasien glukoma juga jangan sering nunduk ya, kalau mau olahraga boleh, tapi jangan olahraga yang seperti yoga, yang kepalanya nunduk ke bawah gitu ya, olahraganya lebih ke lari aja atau renang. Karena kalau olahraga yang menunduk ke bawah itu tekanan mata kita akan makin meningkat ya, akan menyebabkan glukoma lagi. Kemudian kalau udah ada keluhan di mata, misalkan sakit mata merah atau nyeri pada mata, jangan parno dulu ke dokter untuk screening ya, agar diperiksa oleh dokter. Seperti tadi kalau misalkan kita pada glukoma akan di tonometer, oftalmoskop untuk melihat sarafnya, kemudian di perimeter untuk melihat glaukomanya. Kemudian nanti dokter yang akan menentukan. Untuk treatment dari glaukoma ini kan pertama bisa dengan obat-obatan oral ya, kemudian bisa dengan tetes mata, bisa dengan laser atau bisa dengan surgical atau bedah, dan bisa dengan alat bantu. Biasanya dengan alat bantu kacamata yang diberi lensa tambahan gitu, seperti magnifier gitu. Nanti dokter matanya yang akan menentukan pasiennya lebih baik treatment kemananya gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan, dokter mata yang menentukan treatmentnya kemana glaukomanya. Iya, betul. Wah, itu Lengkap tadi ya. banget nih Indah informasinya, Bener. kita jadi tahu ya seputar tentang penyakit glukoma ini gitu. Bener, dan sekarang kalau misalnya mungkin merasakan gejala pada mata kita, jadi udah apa ya, nggak diremehin lagi gitu loh. Kadang kan kita nganggapnya ya sepele cuman gitu sakit mata kan. doang, merah Iya doang gitu ya. bener, ternyata pemirsa itu kita harus sering-sering rutin periksa kesehatan mata kita, apalagi kalau memang kita udah mengalami penyakit mata tersebut gitu. Oke deh kalau gitu, karena kita setelah ini masih ada yang mau kita spill, yaitu terkait wisata yang ada di Indonesia tentunya nih Niken. Ya, betul Jadi banget. kita kayaknya harus jeda dulu nih, dan kita mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Pinky. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia.